malam. Perkenalkan, nama saya Tunda Dahu dengan NIM 231222197. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis sentimen pergerakan pasar saham, khususnya Tesla, menggunakan metode Naive Bayes. Latar belakang: Tesla adalah perusahaan inovatif dalam mobil listrik, energi terbarukan, dan metode mustakir. Dengan saham yang inovatif, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membangun model prediksi menggunakan algoritma Naive Bayes. Metode yang dipilih karena kesederhanaannya, efisiensinya dalam mengenali data besar, dan kemampuannya untuk bekerja dengan data kompleks meskipun memiliki asumsi independensi antar fitur yang tidak selalu realistis. Dataset berasal dari Kaggle, platform yang menyediakan data berkualitas untuk analis dan machine learning. Analisis ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang dataset dan solusi klasifikasi yang relevan dalam berbagai konteks. Pengumpulan data ada beberapa. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari platform Kaggle yang menyediakan kumpulan data berbasis tweet tentang Tesla. Yang kedua, ada jenis data. Dataset mencakup 10.000 tweet yang berisi komentar, opini, reaksi, atau informasi terkait Tesla. Data ini relevan karena mencerminkan sentimen publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada periode data. Data yang dikumpulkan dari tahun 2022 sampai 2024 mencakup berbagai momen penting mempengaruhi sentimen publik seperti laporan pendapatan, peluncuran produk, atau pernyataan tokoh utama seperti Elon Musk. Yang keempat, ada konteks data. Tweet ini diambil dari berbagai akun dengan menggunakan kata kunci seperti Tesla, TSLA, dan Elon Musk. Data ini memungkinkan analisis sentimen yang beragam dan mendalam terkait perusahaan. Perkenalkan, nama saya Agustin Verceliato dengan NIM 231222178. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, processing text. Itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, tokenisasi, yaitu proses memecah teks menjadi unit kata atau token untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Yang kedua, pembersihan teks. Pembersihan teks yaitu menghapus karakter spesial, angka, atau tanda baca yang tidak relevan sehingga data menjadi bersih. Yang ketiga, stopword removal, yaitu menghilangkan kata-kata umum seperti dan, yang, atau yang tidak memiliki makna signifikan dalam analisis sentimen. Yang keempat, yaitu lematisasi, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti berlari menjadi lari untuk mengurangi redundansi kata. Yang berikutnya adalah labeling sentimen. Itu terdiri dari tiga. Yang pertama, positif, yaitu tweet yang mencerminkan dukungan, optimisme, atau harapan baik terhadap Tesla. Yang kedua, negatif, yaitu tweet yang mengandung kritik, keluhan, atau ketidakpuasan terhadap Tesla. Yang ketiga, netral, yaitu tweet yang bersifat informatif atau tidak memiliki emosi tertentu. Yang berikutnya adalah model Naive Bayes. Naive Bayes yaitu menghitung probabilitas prior atau peluang awal dari tiap label sentimen dan probabilitas kondisional atau peluang sebuah kata muncul dalam tiap label. Model ini menentukan label sentimen berdasarkan nilai probabilitas tertinggi. Yang berikutnya adalah evaluasi model. Yang pertama, akurasi, yaitu persentase prediksi model yang benar dari keseluruhan data. Yang kedua, presisi, yaitu tingkat ketepatan model dan mengklasifikasikan data positif sebagai benar-benar positif. Yang ketiga, recall, yaitu kemampuan model untuk menemukan semua data yang sebenarnya positif. Yang berikut adalah F1 score, yaitu rata-rata harmonis dari presisi dan recall digunakan untuk menilai keseimbangan model. Untuk selanjutnya kita lihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan data yang kami ambil, untuk tingkat akurasinya kami peroleh 0,88. Yang kedua, makro AFG F1 score kami memperoleh 0,60. Yang berikutnya, klasifikasi report. Untuk negatif presisinya kami dapat 0,23, untuk recallnya 0,41,
F1 skornya kami dapat 0,30 dan untuk supportnya 264. Untuk netral presisinya kami dapat 0,96, recallnya kami dapat 0,90, F1 skornya kami dapat 0,93 dan supportnya 14.561. Yang berikutnya positif, presisinya kami dapat 0,47, recall 0,73, F1 skornya 0,58 dan supportnya 1334. Yang berikutnya adalah korelasi sentimen dan saham, yaitu menganalisis apakah perubahan sentimen positif, negatif, netral memiliki hubungan signifikan dengan pergerakan harga saham Tesla. Yang kedua, mengidentifikasi pola bahwa sentimen positif biasanya mendorong kenaikan harga saham, sementara sentimen negatif memicu penurunan. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Adrian Dalla dengan NIM 231222148. Di sini saya akan lanjut menjelaskan. Sekarang saya masuk ke hasil analisis sentimen. Di sini distribusi sentimen untuk sentimen netral yang lebih dominan yaitu ada di angka 7.359. Sedangkan untuk sentimen negatif ada di 1.203 dan untuk sentimen positif itu ada di 6.500. Interpretasi sentimen dominan netral menunjukkan opini publik cenderung objektif, sedangkan polaritas rendah antara sentimen positif dan negatif. Performa model naive Bayes. Untuk matriks evaluasi ada akurasi, presisi, recall dan F1 score. Di sini bisa dilihat dalam gambar performa model naive Bayes untuk akurasi, presisi, recall dan F1 score semuanya berada di angka 0,8 ke atas. Tuh. Jadi kesimpulan yang saya ambil, jadi model naive Bayes yang digunakan untuk analisis sentimen pasar saham Tesla menunjukkan performa yang lebih baik dengan akurasi mencapai 88%. Ini mencerminkan kemampuan model untuk mengklasifikasikan sentimen antara positif, netral dan negatif secara efektif berdasarkan teks yang tersedia. Jadi kesimpulan yang dibuat kelompok kami, analisis sentimen terhadap pergerakan pasar saham Tesla menggunakan data tweet menunjukkan bahwa sentimen publik dapat menjadi indikator signifikan dalam memprediksi harga saham perusahaan. Sentimen positif di Twitter seringkali terkait dengan ekspektasi tinggi terhadap kinerja Tesla yang diikuti oleh kenaikan harga saham, sementara sentimen negatif mengidentifikasi kekhawatiran yang dapat menyebabkan penurunan harga saham. Volume tweet yang membicarakan Tesla juga menunjukkan korelasi dengan pergerakan harga saham, di mana lonjakan tweet positif berhubungan dengan kenaikan harga dan lonjakan tweet negatif cenderung berbanding terbalik. Selain itu, tweet dari tokoh terkenal seperti CEO Elon Musk memiliki dampak besar terhadap sentimen pasar dan harga saham. Meskipun analisis sentimen ini memberikan wawasan berguna, hasilnya perlu dipertimbangkan bersama analisis fundamental dan teknikal lainnya untuk prediksi yang lebih akurat. Analisis tren sentimen jangka panjang juga dapat mengungkap pola-pola yang berhubungan dengan reaksi pasar terhadap faktor eksternal seperti pengumuman produk baru atau perubahan kebijakan yang memengaruhi harga saham Tesla. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.